Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dina Islami Zahra dari kelas semester 2A. Di sini saya akan review ulang materi hukum pidana dari Profesor Dr. Haji Nuraini, SMH, dan asistennya Dr. Randy Aridhayandi, SMH. Jenis-jenis tindak pidana. 1. Menurut KUHP, 1. Kejahatan, buku 2 pasal 104 sampai 488 KUHP. Yang kedua, pelanggaran, buku 3 pasal 483 sampai 569 KUHP. A. Perbedaan kejahatan dan pelanggaran menurut Memori Van Toileting didasarkan pada penilaian kuantitatif, yaitu kejahatan sanksinya lebih berat dibandingkan dengan sanksi pelanggaran. Pelanggaran, buku 3 pasal 489 sampai 569 KUHP. A. Perbedaan kejahatan dan pelanggaran menurut Memori Van Toileting didasarkan pada penilaian kuantitatif, yaitu kejahatan sanksinya lebih berat. B. Selain itu juga didasarkan pada kualitatif, bahwa kejahatan adalah delik hukum, pelanggaran adalah delik undang-undang. Kedua, menurut doktrin, yang ke-1 delik formil dan delik material. Yang kedua, delik komisionis, delik komisionis per omissiem komisa. Ketiga, delik dolus dan delik culpa. Keempat, delik tunggal dan delik berganda. Kelima, delik aduan dan bukan delik aduan. Keenam, delik politik dan delik umum. Ketujuh, delik khusus dan delik umum. Bab 3. Pembaharuan hukum pidana di Indonesia. 1. Sejarah berlakunya KUHP di Indonesia berasal dari Wetboek van Stafreis, Belanda, melalui pasal 75 RL Jo pasal 131 IS sejak 1 Januari 1918 berubah. Yang ketiga, cara-cara melakukan pembaruan KUHP. 1. Kriminalisasi. 2. Dekriminalisasi. 3. Rekriminalisasi. 4. Depenalisasi. 5. Mitigasi. Yang keempat yaitu metode pembaruan KUHP. Yang ke-1 evaluasi atau evolusionis. 2. Kompromis. 3. Global. A. Alasan-alasan diadakan pembaruan KUHP. Yang ke-1 alasan politis. Negara Indonesia adalah negara yang merdeka, oleh karena itu sudah sewajarnya kalau memiliki KUHP yang sifatnya nasional, yang merupakan hasil ciptaan bangsa Indonesia sendiri. Dengan menggunakan KUHP warisan kolonial Belanda, dapat diartikan bahwa secara politis Indonesia masih dijajah Belanda. Yang kedua, alasan sosiologis. Dalam KUHP warisan kolonial Belanda masih ditemukan atau terdapat nilai-nilai budaya dan agama di Indonesia yang tidak diatur dalam KUHP, bahkan tidak mendapatkan pengaturan. Oleh karena itu, dengan adanya KUHP buatan bangsa Indonesia sendiri diharapkan dapat memuat aturan-aturan yang mencerminkan nilai-nilai budaya dan agama yang dianut di Indonesia. Alasan praktis. Dewasa ini masih banyak sarjana hukum di Indonesia yang tidak mengerti atau menguasai bahasa Belanda secara lancar, padahal teks resmi yang asli dari Wetboek van Stafreis for Netherlands Indi adalah bahasa Belanda, sehingga ketika terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia terdapat terjemahan yang beraneka ragam, yang dikhawatirkan akan terjadi terjemahan yang menyimpang. Selain itu, tidak menunjang dalam praktek hukum pidana yang pasti dan seragam. Alasan adaptif. Sebagai bagian dari bangsa-bangsa di dunia, Indonesia wajib memperhatikan asas-asas dan nilai-nilai yang sifatnya universal secara
internasional dan memasukkan asas dan nilai tersebut ke dalam KUHP yang nanti akan berlaku. Contohnya asas-asas terorisme, asas-asas narkotika, asas pembajakan udara, dan lain-lain. B. Cara-cara melakukan pembaruan KUHP. Yang ke-1, kriminalisasi suatu proses pembaruan di mana suatu perbuatan tadinya bukan merupakan perbuatan yang dapat dipidana, tetapi karena perkembangan masyarakat menjadi perbuatan yang dapat dipidana. Pembaruan ini diakhiri dengan terbitnya undang-undang baru. Contohnya, Undang-Undang Nomor 1 PNPS atau 1969 tentang penodaan agama. Dekriminalisasi suatu proses pembaruan yang tadi suatu perbuatan itu dapat dipidana karena perkembangan masyarakat menjadi perbuatan yang tidak dapat dipidana atau memandulkan delik. Contohnya, Pasal 534 KUHP terbatas hanya pada petugas atau penyuluh keluarga bencana, sifatnya terbatas.